Baik, Mbak Mela. Terima kasih Anda sudah berikan sedikit deskripsi ya. Baik, saya akan sampaikan kembali teman-teman sekalian ya mengenai kuliah kita pada hari ini. Jadi ini pertemuan pertama saya masuk di kelas Bank Lembaga Keuangan menggantikan Bu Lilis, artinya sesi setengah semester yang kedua saya sendiri akan menggantikan beliau sampai akhir semester. Kemarin saya selama 2 bulan pertama itu mengampu mata kuliah MKP ya, Ilmu Keuangan Perbankan semester 5. Dan sekarang Bu Lilis masuk ke kelas saya di MKP, kemudian saya masuk di kelas BLK. Jadi kita bertukar begitu. Nah, kemarin waktu saya mengajar di MKP ya teman sekalian, kami sepakat dengan Bu Lilis bahwasanya perbankan itu memiliki dua sisi atau dua aspek. Ini sudah deskripsi awal dulu ya sebelum kita masuk ke kuliah. Jadi Anda punya gambaran kita mau kemana sebenarnya. Nah, kemarin waktu kita di MKP ya belajar tentang sisi perbankan ada dua sisi. Sisi yang pertama sisi perhimpunan, yang kedua sisi pendayagunaan. Ya. Nah, kemarin waktu di MKP saya fokus di bagian sisi perhimpunan dana, tabungan, deposito, kemudian juga ada giro. Baik itu dari perspektif konvensional maupun perspektif syariah. Yang kedua, perspektif pendayagunaan itu akan hari ini akan disambung oleh Bu Lilis. Nah, di konteksnya BLK, kemarin kita sudah diskusi sama beliau, BLK di 2 bulan pertama akan fokus kepada aspek lembaga keuangan bank. Makanya kemarin Mbak Mela, kakak barangkali fokus kepada sisi perbankan, betul ya. Jadi tentang manajemen kredit, mungkin ya pendanaan, ya CAMELS dan sebagainya. Tapi mungkin dalam perspektif agak teori, gitu kan, masih tidak ada perhitungan. Nah, kemudian kami di sini saya melanjutkan Bu Lilis untuk masuk ke aspek yang sifatnya non-banknya. Non-bank itu mencakup penggadaian, asuransi, ada dana pensiun, nanti juga ada lembaga pembiayaan, ada koperasi, ya, juga ada LPS, ya, ada OJK. Nah, itu juga masuk di situ. Ya, jadi ada lembaga regulasi dan juga ada lembaga yang bersifat non perbankan. Nah, namun kemudian kawan-kawan sekalian, saya mungkin percaya bahwasanya Anda semua ini sudah banyak berjibaku sama lembaga-lembaga tersebut. Artinya Anda itu saya yakin sudah pernah bersinggungan atau berinteraksi. Saya yakin Mbak Mela pernah lah melihat, minimal pernah lihat lah penggadaian kayak apa kan. Pernah melihat, walaupun nggak pernah masuk ya Mbak ya. Lewat depannya sudah pernah ya. Mungkin juga ada teman-teman yang sudah pernah masuk ke lembaga pembiayaan, koperasi ya. Sudah pernah berinteraksi barangkali. Nah, saya akan masuk akan tidak hanya sekedar memberikan teori, ya, namun juga akan memberikan sisi aplikasinya, ya. Jadi aplikasi inilah sesuatu yang nanti Anda bisa terapkan dan mungkin Mbak Mela juga akan tertarik untuk menggunakan jasa-jasa yang mereka tawarkan nanti ke depan, ya. Nah, karenanya kalau Anda buka di My Class yang sudah saya siapkan tadi, ya. Jadi di My Class ini ya, nggak tahu ini Anda di Bu Lilis My Class-nya ini ya sudah ada ya. Nah, saya mencoba untuk menyempurnakan apa yang sudah Bu Lilis siapkan ya di sana dengan saya menambahkan nanti ya di situ ada attendance ya, juga ada feedbacks ya. Feedback ini sesuatu yang wajib Anda isi ya sebagai bentuk respons dari setiap pertemuan kita. Mungkin saya terlalu semangat ya, kurang maksimal, terlambat barangkali ya, atau mungkin juga saya terlalu banyak bicara, silakan Anda sampaikan di sini. Ya, saya ingin menyerap aspirasi Anda. Kemudian juga ada yang namanya cara perhitungannya. Ya. Di mana di sini ada restriksinya, Anda membuka dulu ini ya, nanti Anda silakan menyesuaikan. Nah, artinya teman sekalian, bab ini di pertemuan ke-9 ini ya, saya fokus kepada sisi non-bank, yaitu asuransi nantinya, ada yang berikutnya penggadaian, ya. Pas yang ketiga adalah lembaga pembiayaan, ya. Yang keempat adalah koperasi, ya. Yang kelima adalah OJK, yang keenam adalah LPS, ya. Jadi ada 6 pertemuan. Dan 2 pertemuannya nanti adalah untuk UK-nya, untuk UK yang ketiga dan UK yang keempat. Ya. Dan nanti setiap aspek pertemuan kita ya, saya berusaha tidak hanya sekedar memberikan teori, maksudnya definisi A, definisi B, tidak. Saya kira Anda sudah bisa membaca sendiri.
Tapi yang penting adalah bagaimanakah Anda bisa mengaplikasikan itu. Ya, jadi kemarin waktu saya mengajar di MKP, saya memberikan aplikasi bagaimana seandainya mereka sebagai nasabah tabungan. Caranya menghitung pengembalian itu gimana? Aplikatif Mbak, pakai Excel Mbak. Ya, Mas ya. Jadi Mas dan Mbak itu langsung bisa aplikasi. Oh, kalau saya menabung sekian, saya dapat sekian. Baik di bank syariah maupun konvensional. Alhamdulillah kemarin di pertemuan ke-9 ada mahasiswa yang memberikan saya laporan. Bahwasanya setelah mereka ikut kuliah itu, yang sebelumnya belum pernah punya rekening bank syariah, buka rekening bank syariah kemudian. Artinya dia ada pencerahan di situ. Ya. Karena kita mencoba tidak hanya sekedar memberikan aspek dari perspektif konvensional, tapi juga dari perspektif syariahnya. Bagaimanakah kedua institusi ini beroperasi? Apakah bedanya? Di mana bedanya? Bagaimana cara untuk menghitungnya? Kalau Mbak Mela besok sebagai nasabah asuransi, gimana cara menghitungnya? Cara untuk mendaftar dan sebagainya. Itulah yang saya kira penting untuk mahasiswa prodi ekonomi miliki. Ya, jadi memiliki yang namanya aspek teori dan aspek praktek. Karena praktek itulah yang akan mengantarkan Anda untuk langsung bisa mengaplikasikan ilmu itu walaupun sedikit dan sederhana. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang ingin berdiskusikan dulu nggak? Nggak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Jadi hari ini video semua bisa di-on-kan, ya, sehingga saya bisa memastikan Mbak Mela ini dalam kondisi yang fit, ya, sehat, walafiat, semangat, niat, serius. Ya. Nah, kemudian juga Anda benar-benar dalam sebuah nuansa yang sama dengan saya. Kita sama-sama ready untuk sharing. Ya. Baik, hari ini ya saya akan masuk ke materi yang berikutnya. Ini agak sedikit saya ubah ya, Mbak Mela dan teman-teman. Kemarin di pertemuan ke-9 di sana ada mata kuliah namanya UJK, tapi saya melihatnya nanti UJK agak belakang aja. Ya, saya masuk ke institusi yang mungkin Anda juga sering melihatnya di pinggir jalan, yaitu yang namanya asuransi. Ya. Oke. Ini saya off-kan dulu my class-nya. Nanti Anda silakan attendance-nya bisa Anda mulai sekarang. Saya masuk ke asuransi dulu. Teori sedikit, Mbak dan Mas ya. Tapi Anda silakan sambil lalu di tengah kalau ada pertanyaan menyesuaikan, ya, menyesuaikan ya. Jangan kemudian terlalu serius, tidak. Silakan, ya. Oke. Kita masuk ke materi dulu, ya, materi asuransi. Oke, di layar sudah saya tampilkan di sana. Oke, sudah muncul. Oke, asuransi syariah ya. Saya masuk ke asuransi syariah aja langsung ya. Karena saya yakin kawan-kawan semua di sini sepakat kita lebih prefer kepada institusi yang bernafaskan Islam ya. Nah, tapi juga tidak salah nanti di tengah kita akan belajar juga tentang asuransi konvensional ya. Jadi dua perspektif kita pelajari ya. Oke. Singkat saja ini teori, Mbak. Nanti kita masuk ke prakteknya setelah ini ya. Jadi Anda dapat dua-duanya. Teori praktek, konvensional, syariah. 4 Anda dapatkan hari ini. Memang agak dangkal, tapi selebihnya Anda kembangkan sendiri nanti. Ya, ini sekedar pengantar. Oke, asuransi syariah. Kita masuk ya. Ini yang kita akan bahas pada hari ini ya. Jadi ada kelembagaan, jenis produknya apa, literasinya bagaimana, inklusinya bagaimana, dan tantangannya bagaimana. Ya, Anda bisa sambil lalu mencatat boleh, menanyakan nanti boleh, silakan, bebas. Kita masuk ke yang pertama, kelembagaan. Ya, jadi asuransi ini teman sekalian ya, asuransi ini adalah lembaga ya, yang dia itu bisa berdiri sendiri ya, atau dia berada di bawah bank syariah. Ya, mungkin kalau Anda pernah mendengar ya, kita punya namanya BNI Insurance. Muamalah asuransi muamalat misalkan. Jadi asuransi-asuransi yang dikelola oleh bank itu ada. Tapi juga ada asuransi yang berdiri sendiri. Kayak Prudential ya, mungkin Anda pernah dengar Prudential ya, itu ada baik yang syariah maupun konvensional itu ada ya. Jadi asuransi ini mencakup dua hal. Bisa mencakup asuransi nyawa Anda, jiwa Anda, sama asuransi yang adalah asuransi kerugian.
atau asuransi non jiwa bahasa saya. Non jiwa ini bisa mencakup keluarga, ya, pekerjaan, ya, pas juga ada asuransi pendidikan, ya. Jadi non jiwa, ada yang jiwa, ya. Ini asuransi. Secara umum saja, Anda saya sudah tahu. Nah, saya kira kalau asuransi ini ya bedanya teman sekalian ya dengan asuransi konvensional ya. Kalau Anda mungkin ada pernah pengalaman ini. Saya pernah dulu pengalaman, saya sharing pada Anda. Jadi kalau asuransi yang umum teman sekalian ya. Jadi akadnya itu, nawaitunya itu adalah dia adalah risk transfer. Tolong digaris bawah ini ya, risk transfer. Misalkan Mbak Mela di sini seorang mahasiswa, Anda punya asuransi konvensional. Maka Mbak Mela itu memindahkan resiko Mbak Mela itu kepada perusahaan asuransi. Memindahkan, Mbak. Risk transfer. Kalau asuransi syariah, dia beda, Mbak. Namanya adalah takaful. Dan dia adalah ta'awun. Ya, jadi dia saling tolong-menolong. Jadi bukan istilahnya memindahkan, tidak. Tapi itu di antara anggota. Jadi misalkan Mbak Mela ini adalah anggota asuransi syariah, saya juga anggota asuransi syariah. Saya bergabung dalam sebuah komunitas. Nah, Mbak Mela salah satunya di sana. Ketika Mbak Mela mengalami kerugian, maka saya juga membantu dari uang yang saya berikan dalam bentuk premi. Begitu, Mbak. Jadi nawaitunya sudah beda. Ya. Nanti kita lihat ya, berikutnya. Ya. Nah, ini saya kira ya. Jadi asuransi ini ya memiliki yang namanya dana tabarruk. Ya, dana tabarruk di sini. Dana tabarruk ini adalah dana yang bersifat tolong-menolong, ya itu. Ya, bukan berupa risk transfer, tapi tolong-menolong. Ya. Oke, lanjutkan lagi ya, saya nggak lama-lama. Nah, bentuk hukumnya bisa banyak, Mbak. Bisa dia PT, koperasi, atau usaha bersama. Ya, di mana nanti ada berbagai macam di sini ya ketentuannya, ada akte pendirian, susunan, modal, dana jaminan. Intinya adalah asuransi ini bukan organisasi yang ilegal, tapi dia harus punya lembaga yang formal, punya izin. Kenapa harus punya izin? Karena dia akan memastikan Anda akan terbantu ketika Anda mengalami kerugian. Ya, oke. Nah, berikutnya ini susunannya. Nah, Anda perhatikan di sini ya, dalam konteks asuransi ya, itu dia punya namanya RUPS. Ya, ini rapat umum pemegang saham. Jadi kalau dia asumsinya berbentuk perseroan terbatas atau PT ya. Kalau dia tidak berbentuk PT, maka nggak ada RUPS-nya. Sekedar hanya rapat tahunan saja di kalangan pengurus itu. Lalu yang kedua, Dewan Komisaris. Jadi komisaris ini, teman sekalian, ya ini saya sampaikan aja secara praktis ya. Jadi kita nggak terlalu banyak teori, praktisnya. Komisaris ini adalah sebagai pihak yang akan mengawasi pelaksanaan dari organisasi itu. Dan biasanya dalam konteks perusahaan, kita punya namanya komisaris utama, sama adalah komisaris tambahan atau komisaris anggota.